الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-29 dalam kitab Al-Janaiz seputar jenazah, yaitu yang berbunyi bab orang yang melakukan salat jenazah dibolehkan mengendarai kendaraan ketika pulang dari pemakaman. Dibolehkan mengendarai kendaraan ketika pulang dari pemakaman. Ini kondisinya bila mana ia mengantarkan jenazah berjalan kaki dan jenazahnya pun dihantarkan ke kuburan dengan jalan kaki. Maka ketika jenazah sudah dikuburkan, yang mengantarkan jenazah boleh menggunakan kendaraan pulang dari kuburan ke rumahnya. Ketika dia mengantarkan, karena jenazahnya dibawa dengan jalan kaki, maka dia mengiringinya dengan jalan kaki. Tetapi ketika pulang, sementara jenazah sudah selesai dikuburkan, maka boleh dia mengendarai kendaraan pulang ke rumahnya. Dan disimpulkan di sana bahwasanya mengendarai kendaraan dalam kondisi jenazah diantarkan dengan berjalan kaki ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan bab ini menjelaskan ketika pulangnya, ia tidak lagi mengiringi jenazah yang dibawa dengan jalan kaki, maka boleh dia menggunakan kendaraan. Bagaimana caranya? Tentu mungkin dengan menyewa kendaraan ketika dia di kuburan, atau seperti yang terjadi pada Nabi SAW di sini. Adapun dalam kondisi kita sekarang ini, jenazahnya tidak lagi dibawa menggunakan dengan jalan kaki, tetapi menggunakan ambulan. Maka hukumnya tidak seperti yang ada pada permasalahan kita, karena jenazahnya dibawa dengan menggunakan kendaraan, maka mengiringinya pun tidak mungkin berjalan kaki. Apalagi ke kuburan dengan pemukiman terhitung jarak yang sangat luar biasa jauh, maka menggunakan kendaraan dengan jenazah yang dibawa ke kuburan juga menggunakan kendaraan tidak ada masalah. Keluar dari permasalahan kita, keluar dari permasalahan yang ada pada bab ini. Kita lihat hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis Jabir bin Samurah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an. Beliau bercerita, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi farasin mu'rawran farakibahu hina insarafa min janazati ibni ad-dahdah wa nahnu namshi hawlahu. Cerita Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi SAW ketika selesai pemakaman Abu Dahdah atau Ibnu Dahdah, maka ada orang yang di sekitar itu yang menyediakan kendaraan untuk Nabi, yaitu kuda yang tanpa pelana, kuda yang tanpa bifarasin mu'rawrin, yaitu tanpa persediaan untuk dikendarai,
maka Nabi SAW mengendarainya tanpa ada pelana. Abu Dahda yang meninggal ketika itu atau Ibnu Dahda, dia yang ceritanya masyhur. Ceritanya masyhur ketika dia menjual lahan kebun kurmanya yang banyak untuk mengharapkan balasan di surga. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat yang kedua di bawah bab ini, dalam hadis yang kedua, hadis nomor 2163, awalnya di halaman 97 dan hadisnya berada di 98. Nabi SAW setelah selesai mengebumikan jenazah Abu Dahda atau Ibnu Dahda ini, beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan Ibnu Dahda. Ia mengatakan, kam min idqin mu'allaqin aw mudallan fil jannati li Ibnu Dahda. Betapa banyak tandan-tandan kurma yang turun ke bawah saking banyak buahnya. Artinya tandan-tandan kurma yang begitu berat karena buahnya banyak, itu sangat banyak milik Abu Dahda di surga. Kalau kurma yang tandannya sebanyak itu, tandan-tandan setiap batangnya itu milik Abu Dahda sudah ada di surga, tentu pemiliknya akan masuk ke dalamnya. Ini jaminan untuk Abu Dahda dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau masuk surga. Imam Nawawi menceritakan kepada kita tentang penyebab janji Nabi untuk Abu Dahda ini. Pada halaman 99 ada ini yang terakhir, yaitu sebelumnya ada perkataannya, kam min idkin mu'allaqin fil jannati li Ibnu Dahda. Betapa banyak ranting, itu bukan ranting tapi tandan, pohon kurma milik Ibnu Dahda yang tergantung di surga. Maksudnya yang buahnya lebat dan dia saking beratnya tunduk ke bawah karena berat banyaknya buah setiap tandannya itu. Kata idq artinya ranting pohon kurma, adapun adqun adalah satu pohon kurma, dan ini bukanlah yang dimaksud dalam hadis ini. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan idqun di sini ainnya berbaris kasrah, yaitu tandannya. Sementara adqun ainnya berbaris fathah, itu pohon kurmanya. Jadi di sini maksudnya adalah tandan-tandan. Nabi SAW menceritakan betapa lebatnya buah-buah kurma milik Abu Dahda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak akan mungkin pohon-pohon kurma di surga tidak ada buah. Pasti akan ada buahnya karena itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan di bawahnya, oleh ini yang terakhir itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak ranting itu maksudnya adalah tandan pohon kurma milik Abu Dahda yang tergantung di surga, yaitu yang turun ke bawah saking lebatnya buah kurmanya. Para ulama berpendapat penyebabnya adalah bahwa seorang anak yatim, ini penyebabnya kenapa Rasulullah SAW menjamin untuk Abu Dahda surga, bahwa seorang anak yatim bertengkar dengan Abu Lubabah, anak yatim. Ini juga perhatian kita kepada anak-anak yatim, bahwa seorang anak yatim bertengkar dengan Abu Lubabah tentang pohon kurma. Lalu anak itu menangis. Artinya ada pertengkaran antara mereka. Tentu yang berhutang di situ adalah anak yatim, yang terzalimi di situ anak yatim. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Lubabah, berikanlah kepadanya dan sebagai gantinya kamu akan mendapatkan ranting-ranting pohon kurma di surga. Ranting-ranting juga dirubah tandan-tandan pohon kurma di surga yang lebat buahnya. Ini
janji Nabi untuk Abu Lubabah yang tadi ada masalah pertengkaran, persengketaan antara dia Abu Lubabah dengan anak yatim tadi. Lalu Abu Lubabah berkata, tidak. Artinya dia tidak mau tetap bersikeras dalam kasus tersebut, sehingga yang akan yang kalah di situ tentu anak yatimnya. Lalu hal itu didengar oleh Abu Ad-Dahdah, yaitu Ibnu Dahdah dalam hadis kita. Maka ia membelinya dari Abu Lubabah dengan kebun miliknya. Kasusnya hanya sebatang kurma, satu pohon kurma, tetapi dan Nabi SAW meminta kepada Abu Lubabah sebagai pemberi syafaat untuk memberikan batang pohon kurma itu kepada anak yatim, tetapi dia tidak mau. Padahal Nabi sudah menjanjikan, kalau engkau berikan satu batang pohon itu, niscaya akan dibalas di surga dengan tandan-tandan pohon kurma yang lebat buahnya yang sangat banyak. Abu Dahdah mendengar itu dan mendengar bahwasanya Abu Lubabah tidak sudi dengan tawaran Nabi, maka ia membelinya dari Abu Lubabah dengan kebun miliknya. Satu batang pohon kurma diberi oleh Abu Dahdah dengan satu lahan kebun miliknya. Kemudian berkata kepada Nabi SAW, apakah aku juga memperoleh ranting pohon kurma apabila aku memberikannya? Artinya, apakah saya juga mendapatkan apa yang kamu janjikan tadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, iya. Maka Nabi SAW bersabda, betapa banyak dahan atau tandan-tandan pohon kurma milik Ibnu Dahdah yang bergantung atau tergantung di dalam surga. Inilah penyebabnya. Inilah penyebab Abu Dahdah dijanjikan surga atau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kasus yang sesuai dengan bab tadi, bahwasanya Nabi SAW selesai penguburan Abu Dahdah dan didoakan oleh Nabi, dan bahkan sudah dijanjikan surga langsung oleh Nabi setelah selesai menguburkan beliau. Beliau didatangkan atau dibawa kepada Nabi kuda yang tanpa pelana, memang belum siap digunakan, tetapi ingin memuliakan Nabi dan menghormati Nabi. Para sahabat membawakan dan ternyata Nabi mengendarainya. Kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi SAW tidak mau mengendarainya dan mengatakan tidak boleh, tetapi Nabi mengendarainya dan pulang. Sementara kami, kata Jabir bin Samurah yang bercerita kepada kita ini, sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala kami berada di sekeliling Nabi berjalan kaki. Jadi kuda itu memang inisiatif dari orang yang dekat dengan kuburan tadi untuk menyediakan kepada Nabi setelah selesai penguburan, bukan dari rumah, bukan sengaja dibawa dari rumah. Jadi menunjukkan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam bab bolehnya mengendarai kendaraan ketika pulang dari pemakaman. Ini dalam kasus atau kondisi ketika mengantarkan jenazah dengan jalan kaki, dan jenazahnya pun jalan kaki dibawa ke kuburan. Inilah bab yang ke-29, dan tentu sangat-sangat jarang terjadi di zaman kita sekarang ini. Sahabat dan sahabat dekat dengan Nabi SAW. Siapa dia, siapa kita? Jangan kita remehkan juga. Nah, kasusnya karena maka manusia juga Abu Lubabah, bukan kita anggap seperti orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim sekarang ini. Tentu dia adalah sahabat Nabi. Mungkin dalam kasus ini mungkin dia merasa bahwasanya tidak ada hak dia memberikan kepada Rasulullah SAW, tidak mencelanya. Kenapa kita harus mencelanya? Kenapa harus ada tanda tanya di hati kita? Nabi SAW kena hak dia, hak si Abu Lubabah, atau dia berikan atau tidak. Nabi SAW ketika dia mengatakan tidak, Nabi SAW tidak merasa sedih dan juga tidak merasa menjelaskan tentang apakah Abu Lubabah ini baik atau tidak. Justru dia tawarkan kepada yang lain. Dan bahkan ketika Abu Dahdah menawarkan, Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu. Jadi bukan sebuah keburukan atau hal yang harus kita tanda tanyai terhadap Abu Lubabah, karena mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Dalam kondisi itu mungkin Nabi SAW melihat memang ini hanya sebatas syafaat. Nabi SAW memintakan syafaat, bukan dalam kasus pengadilan, tapi dalam syafaat. Cobalah berikan. Mungkin anak yatim ini meminta, anak yatim ini mungkin berharap, tetapi Abu Lubabah
mungkin satu itu saja pohonnya kurma miliknya dan dia memiliki anak keturunan. Banyak hal-hal yang harus kita letakkan dalam tanda tanya kita. Dan para sahabat Nabi SAW manusia biasa melakukan kesalahan. Yang lebih dari itu ada, yang berzina ada, yang bertengkar karena harta ada. Tetapi Nabi SAW menjelaskan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Huwallazi nafsu Muhammadin biyadihi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian cela sahabatku demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Bersumpah Nabi demi Allah dan mengatakan, jika kalian bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum bisa mencapai satu genggam yang mereka infakkan di jalan Allah. Besar kemuliaan mereka. Dipilihnya mereka sebagai sahabat Nabi SAW, kemuliaan yang tidak bisa diraih dengan ibadah. Kemuliaan yang tidak bisa karena Allah memilih, bukan karena sembarangan. Kalau sembarangan tentu orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang mewah, orang-orang yang punya jabatan dipilih oleh Nabi untuk menguatkan, dipilih oleh Allah untuk menguatkan nabinya. Tetapi mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah yang diceritakan oleh Allah dalam Taurat, dalam Injil, bahwasanya mereka seperti ini. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan sahabat itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Injil. Kemuliaan mereka dalam Taurat juga, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, termasuk Abu Lubabah yang ketika itu bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika mathaluhum fit Taurah. Para sahabat Nabi manusia pilihan Allah, mereka yang sudah dijamin oleh Allah surga. Kesalahan tidak akan mungkin lepas dari manusia. Sebagaimana mereka dengan terang-terangan menentang Nabi. Bayangkan Nabi suruh mereka untuk bertahallul, mereka tidak mau tahallul karena mereka manusia. Mereka manusia dan bertengkar mereka di hadapan Nabi. Ada dua sahabat yang bertengkar, hampir berkelahi di hadapan Nabi SAW. Muka mereka merah, saking emosi satu sama lain. Nabi SAW tinggal hanya mengatakan, saya tahu bila mana mereka berdua mengucapkan satu kalimat, maka rasa emosi yang ada sekarang pada mereka akan hilang, yaitu a'udzu bikalimatillah, dan isti'azah kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat yang diandai-andaikan oleh Nabi bila mana mereka mengucapkan saat mereka marah. Maka di antara adab ketika kita marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangkan di hadapan Nabi mereka bertengkar. Di hadapan Nabi mereka bertengkar. Mereka memperebut masalah pengairan di sawah sampai kepada Nabi SAW. Nabi tidak mencelanya karena mereka manusia dan Nabi tahu mereka manusia biasa yang bukan malaikat. Jadi kesalahan tetap ada dan Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri mereka lalu mereka ingat kepada Allah dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap mereka itu adalah malaikat. Mereka adalah manusia biasa yang tentu bersalah. Tentu hal yang seperti di hadapan Nabi ini, kalau seandainya itu sebuah perbuatan yang sangat besar dan dosa besar, Nabi SAW pasti murka kepada Abu Lubabah. Sebagaimana Nabi murka kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengimami kaum muslimin salat dan membaca ayat yang panjang. Afattanun anta ya Mu'adz. Keras Nabi, murka Nabi. Engkau ini penyebar fitnah wahai Mu'adz. Menandakan bahwasanya memang Nabi bergaul dengan manusia. Nabi bermuamalah dengan manusia biasa yang tidur, yang makan, yang minum, yang melakukan kesalahan, yang pasti ada kekurangan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi itulah kisah Abu Lubabah. Sementara kemuliaan Ibu Abu Dahdah juga pada posisinya, yang di situ adalah kekurangan, yang di sini adalah kelebihan yang sangat besar, yaitu bagaimana dia bisa membeli satu batang kurma dengan sebuah lahan yang luas yang isinya sudah banyak kurma di dalamnya, tetapi karena dia yakin dengan janji Nabi SAW dan dia benar-benar berharap dia mendapatkan tandan-tandan kurma yang sangat lebat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kisahnya, dan
Tentu apapun yang terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW, para ulama, dan saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang ini, terngiang-ngiang ucapan para ulama ketika salah seorang dari zaman kini, guru-guru kita menjelaskan tentang kesalahan yang terjadi, peperangan yang terjadi antara para sahabat, saling bunuh-bunuhan, bahkan bukan dari sembarangan mereka, dari Aisyah Ummul Mukminin di pihak dan Ali bin Abi Thalib di pihak yang lain. Antara Muawiyah ipar Nabi dengan menantunya Ali bin Abi Thalib, peperangan, pasukan yang besar. Tetapi kata para ulama, kesalahan itu umpama satu buah bangkai di lautan, bangkai ayam masuk ke dalam lautan. Seperti itulah perumpamaan kesalahan para sahabat Nabi SAW. Apa yang bisa diperbuat oleh bangkai seekor ayam bila mana ada di dalam lautan? Bisa merubah warna laut, bisa merubah rasa lautan, bisa merubah aroma laut? Tidak bisa. Itulah umpamanya kesalahan yang terjadi pada para sahabat Nabi SAW. Harus kita yakini kemuliaan mereka, karena Allah telah memuliakan mereka. Harus kita yakini mereka sebagai seorang manusia biasa, karena memang mereka manusia biasa. Mereka pasti akan salah, dan sudah banyak kasus-kasus yang diceritakan oleh para ulama melalui sahabat Nabi SAW, kejadian-kejadian yang tentu kita harus membersihkan hati dari kebencian kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 kelompok, kedua keseluruhannya dijanjikan surga oleh Allah: Al-Muhajirin, Al-Ansar, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin Ansar dengan baik. Kemudian di antara ciri-cirinya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami ya Allah dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri kelompok yang ketiga, dan ini yang dijanjikan surga. Manusia terbaik dari umat Nabi tidak terkeluar dari 3 kelompok ini: Muhajirin, Ansar, dan orang yang mengikuti mereka berdua atau Muhajirin Ansar dengan baik, yang dalam hati mereka tidak ada kebencian kepada Muhajirin Ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang ke-30, bab ja'lul qatifati fil qabri. Bukan, bab fil lahdi wan nasbil labini alal mayyit. Bab tentang liang lahat dan menancapkan bata untuk menutupi mayat. Apa namanya itu? Untuk menutupi lahat itu apa? Untuk menutupi lahatnya papan aja. Tidak ada nama istilah tertentu ya. Tentang liang lahat, ini bab ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya liang lahat. Disyariatkannya liang lahat, meskipun para ulama berbeda pendapat mana yang paling utama, dan mereka juga berbeda pendapat juga tentang boleh atau tidaknya dengan melobangi di tengah, karena ada 2 bentuk kuburan kaum muslimin, yaitu dengan melahat, yaitu melobangi bagian pinggir dari kuburan, atau melobangi bagian bawah dari kuburan, tengah kuburan, yaitu yang kenal dengan syaqqa. Makanya mereka berbeda pendapat, karena ada hadis yang diriwayatkan, al-lahdu lana wa asyaqqu li ghairina. Lahat itu milik kita, itu kebiasaan kita kaum muslimin, sementara syak, yaitu melobangi di tengah, itu milik umat selain muslim. Dari 2 hadis inilah para ulama berbeda pendapat, tetapi mereka akhirnya bersepakat setelah mencari dan mempelajari hadis-hadis tentang itu. Akhirnya mereka bersepakat, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya lahat dengan syak itu yang di tengah, itu boleh dalam Islam. Sepakat akhirnya para ulama, wa ajma'u, kata Imam Nawawi, ala jawazil lahdi wasyak. Mana dia? Ya, halaman 101.
akhir dari alinea yang pertama di halaman sebelumnya, baris yang kedua terakhir, dan mereka sepakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima dari atas, 1-1. Dan mereka sepakat dibolehkan untuk membuat liang lahat ataupun tidak. Ataupun tidak ini maksudnya yang di tengah, lubangi di tengah. Jadi sepakat para ulama. Dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini. Kemudian di sini dalam bab ini tentang liang lahat, yaitu termasuk disyariatkan, dan bahkan para ulama justru menguatkan bahwasanya liang lahat lebih utama daripada syak, yaitu melobangi di tengah. Karena liang lahat itu yang melobangi di samping, sementara syak melobangi di tengah. Yang menurut pendapat sebagian para ulama yang paling utama adalah yang di samping. Kemudian menancapkan bata untuk menutupi mayat. Menancapkan itu menutupi liang lahat itu dengan batu ataupun apapun sarananya yang ditancapkan. Yang ditancapkan ini juga yang membuat sangat lebih utama dengan melobangi di samping, apalagi dengan ditutupi dengan batu-batu bata atau papan, agar terhindarnya jenazah dari tanah-tanah yang menimbunnya, yang menimbun lubang kuburnya. Ini dua permasalahan. Yang pertama liang lahat, kemudian yang kedua menutup liang lahat dengan batu bata atau sarana yang lain yang bisa menutupinya, sekarang ini dengan papan. Dan itu kedua-duanya disyariatkan. Kedua-duanya liang lahatnya disyariatkan ketika menguburkan. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutupi liang lahatnya itu dengan papan. Ini termasuk yang disyariatkan dalam agama kita. Kalau sekarang pakai syak, yaitu yang melobangi di tengah kemudian ditutupi juga, tentu sama atau hampir sama kedudukannya dengan liang lahat. Cuma kalau yang dibawa itu kan tanah itu ditimbunkan ke dalam ke dia, walaupun ditutupi dengan apa? Dengan papan tersebut, tetapi kan tanahnya menghimpit, seakan-akan menghimpit dia. Sementara yang liang lahat itu kan sudah ruang kosong, tidak ada yang tidak terpengaruh lagi dengan apa-apa karena dia sudah masuk ke dalam ruang yang tersendiri, tidak ada perubahan di sana, kemudian ditutupi dengan penutup tadi. Sementara timbunan ini hanya kepada ruang kosong, tidak ada benda di situ. Inilah yang membuat para ulama juga ada makna memuliakan jenazah, lebih memuliakan jenazah. Ketika diletakkan yang ruang yang tidak ada diganggu gugat lagi, masukkan, ditutup, kemudian yang ditimbun pun adalah tidak ada lagi benda di sana, ditimbun. Ini penjelasan para ulama tentang lebih utamanya lahat daripada melobangi di tengah. Tetapi tentu maksud dan tujuannya sama juga. Ketika dilobangi tengah kemudian masukkan jenazah, ditutup dengan papan, sebenarnya juga terhindar. Tetapi ketika menimbunnya kan seakan-akan kita menimbun dia, seakan-akan menimbun dia yang terhalangi cuma oleh papan tersebut. Sementara ini tidak, sementara yang lahat itu tidak. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang ke-30 ini menunjukkan disyariatkannya dua hal tersebut, yaitu lahat dengan menutupi liang lahat ketika proses penguburan dengan batu atau papan. Ya. Hadisnya satu-satunya di bawah bab ini, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang mewasiatkan demikian. Mewasiatkan demikian kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal buat lahat dan tutup lahat saya dengan benda, yaitu dengan di situ batu yang labin, itu batu bata. Tanah yang dikeringkan, yang dikeraskan, itu yang seperti sekarang ini di penguburan di Baqi itu sudah banyak tersedia batu bata besar. Batu bata besar nanti di sekitar kuburan yang sudah digali itu sudah ada persediaan batu bata besar. Nanti itu yang disusun di liang lahatnya kemudian ditimbun. Kalau kita masuk ke pemakaman Baqi, tidak dengan papan tetapi dengan batu besar. Batu yang saya maksud adalah seperti batu bata yang sudah seukuran apa inilah kitab saya ini. Batunya kemudian nanti disusun
baru ditimbun dari atas. Beda tanahnya dengan tanah kita, tetapi begitulah proses di sana penguburan jenazah. Dan yang dituju oleh bab ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah liang lahatnya, kemudian penimbunannya, penutupan liang lahat dengan benda sehingga tidak dikenai oleh tanah yang menimbun lubang kubur. Kedua-duanya disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Sa'ad bin Waqqas, dan ternyata kata beliau Nabi melakukan demikian. Kuburan Nabi pun dilakukan demikian. Kama suni'a bi Rasulillah SAW, sebagaimana yang diperbuat terhadap Rasulullah SAW ketika dikuburkan. Ini bab yang ke-30. Kita ambil bab yang berikutnya, bab meletakkan kain beludru di kuburan. Meletakkan kain beludru di kuburan. Kain beludru ini sebenarnya hanya benda tertentu, bukan harus kain beludru, tetapi apapun kain. Bab ke-31 ini tidak membawa hukum tertentu, tetapi hanya cerita dari perbuatan yang dilakukan oleh Syakran, mantan budak Nabi. Ia memasukkan satu helai kain yang biasa dipakai oleh Nabi, kain beludru yang biasa dipakai oleh Nabi, dan kelihatan oleh Syakran ini Nabi SAW benar-benar menyukai pakaian atau kain tersebut. Ketika meninggal, Syakran ini khawatir kain ini berpindah tangan, maka dia memasukkannya ke dalam liang lahat. Ini perbuatan Syakran, dan tentu ini tidak merupakan anjuran dari Nabi, dan buktinya para sahabat yang lain tidak melakukan. Para sahabat yang lain tidak melakukan yang sama. Jadi kisah Syakran ini hanya sekedar cerita yang terjadi di zaman sahabat dan tidak membawa sebuah hukum tertentu. Boleh atau tidak? Mungkin bolehnya iya, tetapi tidak ada keutamaan. Bolehnya iya karena para sahabat tidak mengingkari. Para sahabat tidak mengingkari ketika mereka tahu bahwasanya Syakran ini memasukkan kain beludru milik Nabi itu ke dalam liang lahat Nabi, dimasukkan bersama Nabi. Para sahabat tidak ada yang mencegahnya, menunjukkan bahwasanya itu boleh dan bukan sebuah keutamaan, karena Nabi tidak menganjurkan. Betapa banyak Nabi menguburkan jenazah, kemudian para sahabat juga tidak melakukannya, menunjukkan bahwasanya ini tidak satu hal yang memiliki keutamaan, tetapi hanya sebuah hal yang dibolehkan, dan tentu tidak ada makna atau tidak ada nilai kebaikan bila mana kita mencontohnya, karena tidak untuk perorangan para sahabat dan tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan, maka tidak boleh atau tidak ada anjuran kita mencontoh perbuatan seorang sahabat. Ini contohnya hadis Ibnu Abbas, qala ju'ila fi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatifatun hamra, ya, diletakkan di dalam kubur Nabi SAW sebuah kain beludru yang berwarna merah. Dan Imam Muslim, Imam Nawawi menceritakan penyebabnya, yaitu Syakran tadi. Syakran yaitu mantan budak Nabi SAW melakukan demikian karena memang dia melihat Nabi sangat menyukai kain tersebut, dan dia Syakran ini tidak suka kain itu berpindah tangan dipakai oleh orang lain, maka dimasukkannya ke dalam kuburnya ketika menguburkan jenazah Nabi SAW. Adapun pendapat para ulama mazhab, mereka mengatakan termasuk mazhab Syafi'i dan bahkan mazhab-mazhab yang lain mengatakan itu adalah perbuatan yang makruh, perbuatan yang tidak disukai dalam agama karena memang tidak ada keutamaannya, tidak ada dianjurkan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Jadi ini bab ini bukan sebuah hukum yang mungkin kita harus tiru, enggak, tetapi hanya sebatas kejadian dalam proses penguburan Nabi terjadilah ini, dan ternyata para sahabat mungkin dalam kondisi mereka bersedih, kesedihan yang sangat mendalam, mereka tidak lagi menghiraukan perbuatan Syakran ini, sehingga tetap saja kain tersebut masuk ke liang lahat, kemudian ditimbun dengan batu bata tadi, kemudian ditimbunlah kuburan Nabi SAW. Dan ini hanya sebatas kejadian yang diceritakan, bukan menunjukkan sebuah hukum. Padahal bahkan para ulama mazhab memakruhkan, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i memakruhkan perbuatan yang terjadi tadi. Ini bab yang ke-31.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sampai di situ. Dan bab yang ada sampai bab 38, sampai bab 38, tersisa sekitar 6 bab. Insyaallah kita selesaikan 1 atau 2 hari ke depan, mengulangi kitab Al-Janaiz ini sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ke kitab yang keberapa? 12. Kalau salah kitab yang ke-12, yaitu kitab Az-Zakat, kitab seputar perkara zakat. Dan untuk hari ini kita cukupkan demikian. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.